Bayangkan, seorang CEO putus asa datang ke toko gadai magismu dan menukar kenangan terindahnya demi kesuksesan. Saat kau mengambil kenangan itu, kau syok saat sadar bahwa wanita dalam kenangan terindahnya adalah dirimu sendiri di masa lalu. Namun setelah perjanjian selesai, ia menjadi sukses besar tapi benar-benar melupakanmu. Dan kini musuhnya justru memburumu untuk merebut kenangan yang menjadi satu-satunya bukti takdir kalian. Saat kau harus melindungi bukti cinta dari seorang pria yang bahkan tidak mengingat namamu, apa yang akan kau lakukan? Sebelum kita buka buku takdir mereka, pastikan kalian sudah tekan tombol like, share, dan subscribe channel Dracin. Di sebuah gang sempit yang selalu terlewatkan oleh hiruk-pikuk kota, tersembunyi sebuah tempat yang seolah membeku dalam waktu. Kedai Gadaian Takdir. Tidak ada papan nama neon yang mencolok, hanya sebuah plakat kayu tua yang tergantung di atas pintu berderit. Di dalamnya, udara terasa pekat dengan aroma kayu cendana, teh melati, dan sesuatu yang tak terlukiskan. Sesuatu yang terasa seperti aroma dari ribuan cerita yang terlupakan. Rak-rak kayu elap menjulang hingga ke langit-langit, namun tidak diisi oleh perhiasan atau barang elektronik. Rak-rak itu dipenuhi oleh botol-botol kaca aneka bentuk, bola-bola kristal yang meredup, dan kotak-kotak kayu berukir yang masing-masing menyimpan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada emas, kenangan, bakat, keberuntungan, bahkan rasa sakit. Disinilah Luna menghabiskan hari-harinya. Sebagai penjaga kedai yang diwariskan turun-temurun, ia adalah seorang perantara, seorang penimbang takdir yang terikat oleh aturan-aturan kuno. Wajahnya yang cantik memancarkan ketenangan yang melampaui usianya, namun matanya yang kelam seolah menyimpan semua rahasia dari barang-barang yang ia jaga. Malam itu, saat hujan mulai turun dan membasahi jalanan batu di luar, bel di atas pintu berbunyi pelan. Seorang pria masuk, membawa serta aura keputusasaan yang begitu pekat hingga seolah membuat udara di dalam kedai menjadi lebih berat. Pria itu adalah Darius, seorang CEO muda yang namanya pernah bersinar terang di dunia arsitektur, kini terlihat seperti bayangan dari dirinya sendiri. Setelan jas mahalnya kusut, rambutnya yang biasanya tertata rapi kini acak-acakan, dan matanya yang tajam kini dipenuhi oleh kelelahan dan kekalahan. Perusahaannya berada di ambang kebangkrutan, dihancurkan dari dalam oleh pengkhianatan rekan bisnis yang paling ia percaya. Satu-satunya harapannya adalah memenangkan sebuah proyek desain mercusuar kota yang mustahil, sebuah kompetisi yang diikuti oleh firma-firma arsitektur terbesar di dunia. Namun, otaknya terasa buntu, kreativitasnya seolah menguap bersama dengan kepercayaan dirinya. Ia menatap Luna dengan tatapan seorang pria yang sudah tidak punya pilihan lain. "Aku dengar, di sini aku bisa menggadaikan apa saja," katanya dengan suara serak. Luna hanya mengangguk pelan, mempersilahkannya duduk di sebuah kursi beludru tua di depan mejanya. "Aku butuh 1 bulan," lanjut Darius. Suaranya bergetar karena campuran antara harapan dan rasa malu. "1 bulan kejeniusan kreatif tanpa tanding. Aku butuh ide terbaik dalam hidupku untuk memenangkan proyek itu." Luna menatapnya dalam diam, menunggu. "Sebagai jaminannya," kata Darius sambil menarik napas dalam-dalam, "aku akan menggadaikan milikku yang paling berharga, kenangan paling bahagiaku." Luna mengamati pria di hadapannya. Ia bisa melihat ketulusan dalam keputusasaannya. Terikat oleh aturan kedai, ia tidak punya pilihan selain menerima. "Perjanjian diterima," kata Luna pelan. "Tapi kau harus tahu, setelah transaksi selesai, kenangan itu akan hilang sepenuhnya dari ingatanmu, seolah tidak pernah terjadi. Dan jika kau gagal menebusnya tepat waktu, kenangan itu akan menjadi milik kedai ini selamanya." Darius yang sudah tidak peduli pada apapun selain menyelamatkan warisan ayahnya, hanya mengangguk pasrah. Proses transaksi di kedai Gadaian Takdir bukanlah pertukaran barang yang sederhana. Itu adalah sebuah ritual, sebuah transferensi jiwa. Luna membawa Darius ke sebuah ruangan di belakang kedai yang lebih temaram. Di tengah ruangan berdiri sebuah meja batu pualam yang dingin. Sesuai instruksi Luna, Darius meletakkan kedua telapak tangannya di atas meja itu. "Sekarang," bisik Luna, "pejamkan matamu.
Pikirkan kenangan itu, hanya kenangan itu, rasakan setiap detailnya. Darius memejamkan matanya dan pikirannya langsung terbang kembali ke sebuah sore bertahun-tahun yang lalu. Saat itu, ia masih seorang mahasiswa arsitektur yang miskin dan hampir putus asa. Karyanya baru saja ditolak oleh seorang profesor dan ia merasa seperti seorang penipu yang tidak berbakat. Ia duduk sendirian di perpustakaan universitas yang sepi, menatap hujan deras di luar jendela dengan perasaan hampa. Saat itu, ia melihat seorang gadis. Gadis itu duduk di seberang ruangan, membaca sebuah buku puisi, sesekali tersenyum pada kalimat-kalimat yang ia baca. Gadis itu memancarkan ketenangan dan kehangatan yang kontras dengan badai di luar dan di dalam hati Darius. Saat perpustakaan akan tutup, mereka berjalan keluar bersamaan. Hujan masih turun dengan derasnya. Darius yang tidak punya payung sudah pasrah akan basah kuyup. Namun, gadis itu tiba-tiba membuka payung kuning cerahnya dan memayungi mereka berdua. "Kau terlihat seperti butuh sedikit matahari," kata gadis itu dengan senyum yang mampu menerangi hari paling kelabu sekalipun. Di bawah payung yang sempit itu, mereka berjalan perlahan. Gadis itu, yang Darius bahkan tidak pernah tahu namanya, mendengarkan semua keluh kesah Darius tentang mimpinya yang terasa mustahil. "Setiap bangunan megah dimulai dari satu sketsa yang buruk," kata gadis itu lembut. "Jangan berhenti menggambar." Kata-kata sederhana itu diucapkan oleh seorang orang asing di tengah hujan, terasa seperti sebuah wahyu bagi Darius. Momen itu menjadi titik baliknya, sumber kekuatannya yang paling rahasia. Saat Darius menghidupkan kembali kenangan itu, Luna meletakkan tangannya di atas tangan Darius. Ia merasakan sebuah aliran energi yang hangat dan tiba-tiba ia tidak lagi berada di kedainya. Ia berada di perpustakaan itu. Ia merasakan aroma buku-buku tua, mendengar suara hujan yang menenangkan, dan melihat seorang pemuda tampan yang menatapnya dengan tatapan penuh kekaguman. Ia merasakan kehangatan saat berbagi payung. Ia mengucapkan kata-kata penyemangat itu. Jantungnya berdebar kencang. Gadis di dalam kenangan itu adalah dirinya. Ia adalah kenangan terindah Darius, sebuah pertemuan singkat di masa lalu yang tidak pernah ia anggap penting, ternyata menjadi fondasi dari seluruh kehidupan pria di hadapannya. Saat proses itu selesai, sebuah bola cahaya kecil berwarna keemasan keluar dari dahi Darius dan masuk ke dalam sebuah botol kristal di tangan Luna. Darius membuka matanya, terlihat sedikit bingung. Ia menatap Luna, wanita cantik di hadapannya, dengan tatapan yang benar-benar kosong. Tidak ada jejak pengenalan, tidak ada gema dari masa lalu. "Terima kasih atas bantuan Anda, Nona," katanya dengan nada formal, seolah baru pertama kali bertemu. Ia kemudian berbalik dan berjalan keluar dari kedai, kini dengan pikiran yang jernih dan tajam, siap untuk menaklukkan dunia, namun dengan sebuah lubang besar di hatinya yang tidak ia sadari. Luna hanya bisa menatap botol kristal di tangannya. Di dalamnya tersimpan bukti takdir mereka yang kini telah ia curi. 1 bulan berlalu seperti angin. Nama Darius kembali meroket. Desainnya untuk proyek mercusuar kota dianggap sebagai sebuah mahakarya. Sebuah perpaduan sempurna antara modernitas dan kearifan lokal. Sebuah konsep yang begitu brilian hingga membuat semua pesaingnya terlihat seperti amatir. Ia memenangkan proyek itu dengan mudah. Berita tentang kebangkitannya yang fenomenal menghiasi setiap sampul majalah bisnis. Nusantara Group, perusahaannya, selamat dari kebangkrutan dan kini justru bernilai 2 kali lipat. Darius kembali menjadi raja di dunianya. Namun, di tengah semua pujian dan kesuksesan itu, ia merasakan sebuah kehampaan yang aneh. Ia seringkali melamun, mencoba mengingat sesuatu yang ia rasa telah hilang, namun pikirannya selalu kembali pada sebuah dinding kosong. Ia merasa seperti memiliki sebuah lagu yang indah di ujung lidahnya, namun ia tidak pernah bisa mengingat melodinya. Kemenangannya terasa seperti gema di dalam sebuah ruangan yang kosong, megah namun tanpa jiwa. Di sisi lain kota, Luna mengikuti setiap berita tentang Darius dengan perasaan campur aduk. Ia ikut bahagia atas kesuksesan pria itu, sebuah kesuksesan yang ia bantu ciptakan. Namun, hatinya terasa sakit setiap kali melihat foto Darius di media.
Pria itu tersenyum, namun senyumnya tidak pernah sampai ke matanya. Mata yang sama yang dulu menatapnya dengan penuh kekaguman di bawah payung hujan. Takdir, dengan caranya yang ironis, mempertemukan mereka kembali. Sebuah galeri seni modern mengadakan sebuah pameran untuk merayakan para arsitek muda. Dan desain mercusuar Darius menjadi pusat perhatian. Luna, sebagai seorang kolektor benda-benda unik, juga diundang. Ia datang dengan harapan samar, sebuah keinginan bodoh untuk melihat apakah kehadirannya bisa memicu sesuatu di dalam diri Darius. Ia melihat Darius dari kejauhan, dikelilingi oleh para pengagum. Saat pria itu akhirnya sendirian sejenak di depan sebuah lukisan abstrak, Luna memberanikan diri mendekat. "Desain Anda luar biasa," kata Luna pelan. "Rasanya seperti memiliki jiwa." Darius menoleh. Ia menatap Luna, wanita cantik dengan mata kelam yang entah kenapa terasa familiar. Ia merasakan sebuah debaran aneh di dadanya, sebuah tarikan yang tidak bisa ia jelaskan. Namun, tidak ada ingatan, tidak ada pengenalan. "Terima kasih," jawabnya sopan, dengan nada seorang CEO yang berbicara pada orang asing. "Apakah kita pernah bertemu sebelumnya?" Pertanyaan itu menghancurkan sisa harapan di hati Luna. "Saya rasa tidak," jawabnya sambil tersenyum pahit. "Saya hanya salah satu dari banyak pengagum Anda." Ia kemudian berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Darius yang masih menatapnya dengan bingung, mencoba menangkap sepotong melodi yang hilang dari lagu hidupnya. Kemenangan Darius ternyata tidak hanya menarik perhatian publik, tetapi juga perhatian yang salah. Rico, mantan rekan bisnis yang telah mengkhianatinya, merasa sangat terancam. Ia tidak mengerti bagaimana Darius, yang seharusnya sudah hancur, bisa bangkit kembali dengan ide yang begitu brilian. Rico tahu, kesuksesan Darius yang berkelanjutan akan membahayakan posisinya. Ia mulai menyelidiki, mencoba mencari tahu sumber inspirasi mendadak sang rival. Penyelidikannya membawanya pada desas-desus aneh tentang sebuah kedai gadai misterius di sebuah gang tersembunyi, tempat di mana orang-orang bisa menukar hal-hal yang tak terlihat. Awalnya, Rico menganggapnya sebagai omong kosong. Namun, didorong oleh keputusasaan, ia memutuskan untuk mencari tahu. Ia tidak berhasil menemukan kedai itu. Namun, ia berhasil menemukan sesuatu yang lain. Sebuah rekaman CCTV dari sebuah toko di seberang gang yang menangkap gambar Darius masuk ke dalam kedai itu tepat 1 bulan yang lalu. Kecurigaan Rico semakin besar. Ia tahu Darius memiliki sebuah jimat keberuntungan. Sebuah kenangan masa lalu yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun, namun sangat ia hargai. Rico yakin kenangan itulah sumber kekuatan Darius. Dan ia yakin Darius telah melakukan sesuatu yang berhubungan dengan kenangan itu di dalam kedai misterius tersebut. Ia harus mencari tahu apa yang ada di dalam kedai itu. Suatu sore, seorang pria parubaya dengan penampilan seorang kolektor barang antik masuk ke dalam kedai gadaian takdir. Pria itu adalah Rico yang sedang menyamar. Ia berjalan mengelilingi kedai, matanya yang tajam mengamati setiap botol dan kotak. "Tempat yang sangat unik," katanya pada Luna dengan senyum ramah yang dibuat-buat. "Saya mencari sesuatu yang istimewa, sesuatu yang menyimpan cerita, mungkin sebuah kenangan." Luna, yang bisa merasakan niat tersembunyi di balik kata-kata pria itu, hanya menatapnya dengan tenang. "Semua barang di sini memiliki pemiliknya, Tuan, dan mereka tidak untuk dijual." Rico tidak menyerah. Ia melihat sebuah botol kristal berwarna keemasan yang diletakkan di rak paling atas, sedikit terpisah dari yang lain. Entah kenapa, ia merasakan tarikan yang kuat pada botol itu. "Bagaimana dengan yang itu?" tanyanya menunjuk botol tersebut. "Sepertinya itu menyimpan cerita yang sangat indah." "Itu adalah kenangan yang sangat pribadi," jawab Luna. Suaranya kini terdengar seperti peringatan. "Dan penjaganya tidak akan membiarkan siapapun menyentuhnya." Rico hanya tersenyum. Namun matanya yang dingin seolah berkata bahwa ia akan kembali. Saat ia pergi, Luna merasakan hawa dingin yang tertinggal. Bayangan dari masa lalu Darius kini telah menemukan jalannya, dan ia datang untuk merebut satu-satunya bukti takdir mereka.
Kemenangan Darius ternyata tidak hanya menarik perhatian publik, tetapi juga perhatian yang salah. Rico, mantan rekan bisnis yang telah mengkhianatinya, merasa sangat terancam. Ia tidak mengerti bagaimana Darius, yang seharusnya sudah hancur, bisa bangkit kembali dengan ide yang begitu brilian. Rico tahu, kesuksesan Darius yang berkelanjutan akan membahayakan posisinya. Ia mulai menyelidiki, mencoba mencari tahu sumber inspirasi mendadak sang rival. Penyelidikannya membawanya pada desas-desus aneh tentang sebuah kedai gadai misterius di sebuah gang tersembunyi, tempat di mana orang-orang bisa menukar hal-hal yang tak terlihat. Awalnya, Rico menganggapnya sebagai omong kosong. Namun, didorong oleh keputusasaan, ia memutuskan untuk mencari tahu. Ia tidak berhasil menemukan kedai itu. Namun, ia berhasil menemukan sesuatu yang lain. Sebuah rekaman CCTV dari sebuah toko di seberang gang yang menangkap gambar Darius masuk ke dalam kedai itu tepat 1 bulan yang lalu. Kecurigaan Rico semakin besar. Ia tahu Darius memiliki sebuah jimat keberuntungan, sebuah kenangan masa lalu yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun, namun sangat ia hargai. Rico yakin kenangan itulah sumber kekuatan Darius. Dan ia yakin Darius telah melakukan sesuatu yang berhubungan dengan kenangan itu di dalam kedai misterius tersebut. Ia harus mencari tahu apa yang ada di dalam kedai itu. Suatu sore, seorang pria parubaya dengan penampilan seorang kolektor barang antik masuk ke dalam kedai gadaian takdir. Pria itu adalah Rico yang sedang menyamar. Ia berjalan mengelilingi kedai, matanya yang tajam mengamati setiap botol dan kotak. Tempat yang sangat unik, katanya pada Luna dengan senyum ramah yang dibuat-buat. Saya mencari sesuatu yang istimewa, sesuatu yang menyimpan cerita, mungkin sebuah kenangan. Luna, yang bisa merasakan niat tersembunyi di balik kata-kata pria itu, hanya menatapnya dengan tenang. Semua barang di sini memiliki pemiliknya, Tuan, dan mereka tidak untuk dijual. Rico tidak menyerah. Ia melihat sebuah botol kristal berwarna keemasan yang diletakkan di rak paling atas, sedikit terpisah dari yang lain. Entah kenapa, ia merasakan tarikan yang kuat pada botol itu. Bagaimana dengan yang itu? Tanyanya menunjuk botol tersebut. Sepertinya itu menyimpan cerita yang sangat indah. Itu adalah kenangan yang sangat pribadi, jawab Luna. Suaranya kini terdengar seperti peringatan. Dan penjaganya tidak akan membiarkan siapapun menyentuhnya. Rico hanya tersenyum. Namun matanya yang dingin seolah berkata bahwa ia akan kembali. Saat ia pergi, Luna merasakan hawa dingin yang tertinggal. Bayangan dari masa lalu Darius kini telah menemukan jalannya, dan ia datang untuk merebut satu-satunya bukti takdir mereka. Ancaman Rico tidak hanya tinggal sebagai ancaman. Pria itu jauh lebih nekat dari yang Luna duga. Beberapa hari setelah kunjungannya yang penuh selidik, Luna mulai merasakan ada yang tidak beres. Ia sering melihat mobil sedan hitam yang sama terparkir di ujung gang. Terkadang saat ia menutup kedai di malam hari, ia merasa seperti ada yang mengawasinya dari bayang-bayang. Ia tahu Rico sedang mengintainya, menunggu kesempatan yang tepat. Kesempatan itu datang di suatu malam yang sunyi. Luna, yang sedang membereskan beberapa barang di ruang belakang, mendengar suara pelan dari depan. Suara kaca jendela yang dicongkel. Jantungnya langsung berdebar kencang. Ia segera mematikan semua lampu dan bersembunyi di balik sebuah lemari kayu besar sambil menggenggam sebuah tongkat kayu tua. 2 orang pria berbadan tegap masuk ke dalam kedai yang gelap, hanya diterangi oleh cahaya senter mereka. Bos bilang barangnya ada di botol emas di rak atas, bisik salah satu dari mereka. Mereka langsung menuju ke rak tempat kenangan Darius disimpan. Luna tahu ia harus melakukan sesuatu. Kedai ini mungkin terlihat biasa, namun ia memiliki pertahanannya sendiri. Saat salah satu pria itu mencoba memanjat rak, Luna meniup sebuah peluit perak kecil yang selalu ia kalungkan. Suara peluit itu tidak terdengar oleh telinga manusia biasa, namun getarannya membuat semua botol kaca di dalam kedai beresonansi, mengeluarkan bunyi berdengung yang semakin lama semakin keras, menciptakan disorientasi akustik yang menyakitkan. Kedua pria itu menutup telinga mereka kesakitan.
Di tengah kebingungan mereka, Luna bergerak. Ia mendorong sebuah lemari arsip yang berat yang ternyata memiliki roda tersembunyi, menciptakan barikade yang menjebak salah satu dari mereka. Pria yang lain yang berhasil pulih berlari ke arahnya. Saat itulah sesuatu yang tak terduga terjadi. Pintu depan kedai tiba-tiba terbuka. Darius berdiri di sana. "Aku sedang lewat dan mendengar suara aneh," kata Darius, matanya membelalak melihat pemandangan di hadapannya. Pria penyusup itu yang melihat kesempatan langsung berlari ke arah Darius, menggunakannya sebagai sandara. Namun ia meremehkan CEO itu. Darius dengan refleks yang mengejutkan menyikut perut pria itu dan membantingnya ke lantai. Di tengah kekacauan itu, para penyusup berhasil melarikan diri. Darius segera menghampiri Luna yang masih gemetar. "Kau tidak apa-apa?" tanyanya cemas. "Siapa mereka? Apa yang mereka inginkan?" Luna menatap Darius, pria yang telah melupakannya namun baru saja membantunya. Ia tidak bisa memberitahukan kebenarannya. "Aku tidak tahu," jawabnya pelan. "Mungkin hanya perampok biasa." Namun, ia tahu ini baru permulaan. Rico tidak akan berhenti sampai ia mendapatkan apa yang ia inginkan. Dan kini, secara tidak sengaja, Darius telah kembali terseret ke dalam bahaya yang seharusnya sudah ia lupakan. Insiden penyerangan itu meninggalkan jejak ketakutan yang nyata. Luna tahu ia tidak bisa lagi hanya berdiam diri dan menunggu serangan berikutnya. Ia harus mencari tahu mengapa Rico begitu terobsesi dengan kenangan Darius. Ia harus memahami nilai sesungguhnya dari apa yang ia jaga. Ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang jarang ia lakukan, memeriksa kembali isi dari kenangan yang telah ia simpan. Di ruang ritual yang sama, ia membuka botol kristal keemasan itu. Bola cahaya itu kembali keluar dan melayang di atas telapak tangannya. Kali ini, Luna tidak hanya ingin mengalami kembali kenangan itu, ia ingin menganalisisnya. Ia memejamkan mata, berkonsentrasi, dan masuk kembali ke dalam perpustakaan universitas yang basah oleh hujan itu. Ia merasakan kembali semua emosi yang ada, keputusasaan Darius, ketulusan dirinya di masa lalu. Namun kali ini ia mencari sesuatu yang lain, sesuatu yang konkret. Ia memutar ulang percakapan di dalam benaknya. Ia mengamati setiap detail di dalam perpustakaan itu, dan ia menemukannya. Di atas meja tempat Darius duduk, tergeletak sebuah buku sketsa yang terbuka. Di halaman itu, bukan hanya ada gambar-gambar bangunan biasa, ada sebuah sketsa kasar dari sebuah desain jembatan gantung yang sangat unik, sebuah struktur yang seolah menentang gravitasi. Di sudut bawah sketsa itu, ada beberapa baris catatan kecil, sebuah formula matematis kuno yang diwariskan oleh kakek buyut Darius yang juga seorang arsitek legendaris. Saat itulah Luna mengerti, kenangan itu bukan hanya tentang sebuah pertemuan romantis. Di dalam momen paling rentan dan jujurnya, saat ia bertemu dengan gadis payung kuning itu, Darius tanpa sadar sedang mengerjakan cikal bakal dari sebuah mahakarya arsitektur yang revolusioner, sebuah rahasia desain yang bernilai triliunan. Rico tidak mengincar emosi, ia mengincar formula itu. Dengan pengetahuan baru ini, Luna mulai menyusun potongan-potongan puzzle. Ia menggunakan jaringan informan antiknya, para pelanggan setia kedainya yang memiliki koneksi di berbagai tempat, untuk mencari tahu tentang Rico. Dalam waktu singkat, ia mendapatkan konfirmasinya. Rico, sebelum mengkhianati Darius, adalah kepala Departemen Riset dan Pengembangan. Ia adalah satu-satunya orang selain Darius yang tahu tentang keberadaan buku catatan berisi formula kuno itu. Ia pasti telah lama mengincarnya. Kini, Luna memegang semua kartu. Ia tahu siapa musuhnya, apa yang musuhnya inginkan, dan di mana harta karun itu disimpan. Harta karun itu tidak lagi hanya sekedar kenangan cinta, melainkan juga sebuah rahasia bisnis yang bisa mengubah dunia. Dan satu-satunya cara untuk melindunginya adalah dengan melibatkan pria yang bahkan tidak ingat bahwa rahasia itu adalah miliknya. Mendekati Darius dengan kebenaran adalah sebuah misi yang lebih sulit
daripada menghadapi perampok. Bagaimana ia bisa menjelaskan semua ini tanpa terdengar seperti orang gila? Halo Tuan CEO, kita pernah bertemu di masa lalu, tapi kau menggadaikan ingatan tentangku di toko gadai magisku, dan sekarang mantan rekanmu mencoba mencuri kenangan itu karena di dalamnya ada formula arsitektur rahasia. Kalimat itu terdengar seperti sinopsis novel fantasi murahan. Luna memutuskan untuk menggunakan pendekatan yang lebih logis. Ia mengatur sebuah pertemuan dengan Darius di sebuah kafe yang netral. Ia datang dengan membawa bukti, bukan sihir. Ia menunjukkan laporan keuangan yang menunjukkan kejanggalan pada proyek-proyek yang dulu ditangani oleh Rico. Ia menunjukkan foto-foto Rico yang sedang bertemu dengan para pesaing Darius. Aku tahu ini terdengar aneh, kata Luna hati-hati. Tapi aku yakin Rico sedang mengincar sesuatu darimu. Sesuatu yang berhubungan dengan desain lamamu. Dan ia berpikir aku memilikinya. Darius menatap semua bukti itu, lalu menatap Luna. Ia masih tidak mengerti sepenuhnya, namun ia bisa melihat ketulusan dan kecerdasan di mata wanita ini. Ia juga tidak bisa melupakan insiden penyerangan di kedai Luna, dan bagaimana para penyerang itu seolah mencari sesuatu yang spesifik. Aku tidak mengerti bagaimana kau bisa tahu semua ini, kata Darius jujur. Tapi firasatku mengatakan aku bisa mempercayaimu. Itulah awal dari aliansi mereka, sebuah aliansi yang dibangun di atas fondasi yang aneh, logika bisnis Darius dan pengetahuan supernatural Luna. Mereka mulai bekerja sama. Darius memberikan Luna akses ke beberapa data perusahaan yang tidak sensitif, dan Luna dengan kemampuannya berhasil menemukan pola-pola tersembunyi yang mengarah pada jaringan spionase industri yang dibangun oleh Rico. Di tengah semua itu, mereka semakin dekat. Darius sering mengunjungi kedai Luna setelah jam kerja, bukan lagi sebagai klien, melainkan sebagai teman. Ia terpesona oleh dunia Luna yang penuh dengan cerita dan benda-benda aneh. Luna di sisi lain melihat sisi lain dari Darius. Pria yang logis dan dingin itu ternyata memiliki hati yang hangat dan rasa ingin tahu yang besar. Perasaan yang pernah Luna rasakan saat mengalami kenangan Darius kini mulai tumbuh kembali di dunia nyata secara alami dan tulus. Dan Darius, meskipun tidak mengingatnya, merasakan debaran yang sama persis seperti yang pernah ia rasakan bertahun-tahun lalu di bawah sebuah payung kuning. Jebakan terakhir mereka dirancang dengan sempurna, sebuah perpaduan antara strategi bisnis dan sedikit sihir. Mereka tahu Rico akan melakukan apa saja untuk mendapatkan formula desain itu. Melalui informan mereka, Luna dan Darius menyebarkan kabar bohong bahwa Luna akan menjual barang antik paling berharganya dalam sebuah lelang privat yang diadakan di sebuah gudang tua. Mereka memastikan Rico mendengar bahwa barang itu adalah sebuah buku catatan tua yang cocok dengan deskripsi buku milik kakek buyut Darius. Seperti yang diduga, Rico tidak datang sendiri. Ia datang dengan timnya, berniat untuk merebut buku itu dengan paksa. Namun, gudang itu bukanlah gudang biasa. Itu adalah tempat yang telah disiapkan oleh Luna. Saat Rico dan anak buahnya masuk, pintu gudang tertutup secara otomatis. Lampu-lampu kuno berkedip-kedip dan benda-benda antik di dalamnya seolah bergerak sendiri, menciptakan ilusi supernatural yang membuat para preman itu ketakutan. Di tengah kekacauan itu, Darius muncul, tidak sendirian, melainkan bersama dengan pihak kepolisian yang telah ia hubungi. Rico, yang terpojok dan panik, tanpa sadar mengakui semua kejahatannya. Dari pengkhianatan bisnis hingga percobaan pencurian, semuanya terekam oleh kamera tersembunyi. Permainan telah berakhir. Beberapa hari kemudian, setelah semua debu mereda, Darius datang ke kedai gadaian takdir. Kali ini bukan sebagai klien yang putus asa. Aku datang untuk menebus barangku, katanya sambil tersenyum. Luna mengangguk. Ia berjalan ke ruang belakang dan kembali dengan membawa botol kristal keemasan itu. Ia membuka tutupnya dan bola cahaya itu melayang keluar, masuk kembali ke dalam dahi Darius. Gelombang ingatan menghantam Darius. Perpustakaan, hujan, payung kuning, dan senyum seorang gadis yang telah menyelamatkan hidupnya. Ia menatap Luna, kali ini dengan tatapan yang penuh dengan pengenalan, penyesalan, dan cinta yang telah lama terpendam. "Luna," bisiknya. "Selamat datang kembali, Darius," jawab Luna lembut.
Aku tidak percaya aku menggadaikanmu, kata Darius, suaranya penuh emosi. Kau tidak menggadaikanmu, sahut Luna sambil tersenyum. Kau hanya menyimpannya di tempat yang aman, sampai kau siap untuk menemukannya lagi. Ia mengulurkan tangannya. Perjanjian kita sudah selesai, tapi aku punya penawaran baru, sebuah kemitraan, tanpa jaminan, tanpa batas waktu. Darius menyambut uluran tangan itu, dan untuk pertama kalinya, takdir mereka tidak lagi menjadi barang gadaian, melainkan sebuah janji yang akan mereka jalani bersama. Dan begitulah akhir dari sebuah takdir yang sempat tergadai. Kisah Luna dan Darius mengajarkan kita bahwa kenangan terindah bukanlah sesuatu yang bisa dinilai dengan materi, dan cinta sejati akan selalu menemukan jalan untuk kembali, bahkan jika ingatan telah terhapus. Mereka membuktikan bahwa takdir bukanlah sesuatu yang pasrah diterima, melainkan sesuatu yang harus diperjuangkan bersama. Terima kasih banyak sudah mengikuti perjalanan magis dan romantis ini dari awal hingga akhir. Menurut kalian, momen mana yang paling baper? Saat Luna sadar ia adalah kenangan Darius atau saat ingatan Darius akhirnya kembali? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan menekan tombol like jika kalian suka dengan akhir ceritanya. Dan pastinya, subscribe channel Dracin agar tidak ketinggalan kisah-kisah tak terduga lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.